Shalom, selamat pagi kepada Pak Dodi selaku dosen mata kuliah modifikasi perilaku, kakak-kakak Asdal serta teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami kelompok 7 dengan materi behavior changing akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, dia Surya Salsabila, Dinda Iswari Berbuini, Desta Rista Akbar, Liani Rahmawati, Lawis Van Gal Situmayang, dan Ismail. Selanjutnya, materi akan langsung dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar behavioral changing atau biasa disebut dengan rantai perilaku. Jadi rantai perilaku ini adalah sebuah perilaku yang kompleks, terdiri dari banyak komponen perilaku yang terjadi bersamaan dan secara berurutan. Rantai perilaku ini juga disebut sebagai modifikasi respons stimulus. Jadi dalam suatu kegiatan itu terdapat perilaku ataupun tindakan yang harus dilakukan secara berurutan. Rantai perilaku ini terdiri dari beberapa komponen stimulus respon yang terjadi bersamaan dalam sebuah rangkaian yang berurutan. Karena alasan inilah, rangkaian perilaku sering disebut sebuah rantai stimulus respon. Urutan rangsangan diskriminatif dengan istilah Sequence of Discriminative Stimuli dengan simbol SDS dan diskriminatif stimuli disimbolkan dengan SD, sedangkan respon sendiri disimbolkan dengan R. Komponen pada rantai stimulus respon ini dapat diilustrasikan juga seperti gambar berikut. Sebagaimana sudah kita lihat, dukungan digunakan untuk membangkitkan suatu perilaku, dan transfer kontrol stimulus digunakan untuk menghilangkan petunjuk serta mendapatkan perilaku yang terjadi di dalam kehadiran stimulus diskriminatif yang relevan. Jadi seringkali prosedur ini digunakan untuk mengembangkan diskriminasi sederhana, di mana satu tanggapan terjadi di hadapan satu SD. Ini contoh kasus rantai perilaku. Jadi dalam suatu kegiatan itu terdapat perilaku atau tindakan yang harus dilakukan secara berurutan. Misalnya saja, saat ingin memakan permen karet, kita harus melakukan tindakan yang secara berurutan. Yang pertama, mengambil permen karet di dalam saku, lalu yang kedua mengeluarkan satu pak permen karet, yang ketiga menarik sebungkus permen karet, lalu yang keempat menyobek bungkusnya, dan yang terakhir memasukkan permen karet tersebut ke dalam mulut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode behavioral changing. Metode behavioral changing dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada total task presentation, yang kedua ada backward chaining, dan yang ketiga ada forward chaining. Yang pertama ada total task presentation, yaitu melakukan seluruh langkah dari awal hingga akhir, kemudian penguatan atau reinforcement diberikan setelah selesai melakukan seluruh tahapan yang harus dilakukannya. Contohnya adalah anak yang diajarkan cara mencuci tangan secara keseluruhan, yaitu membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan sabun, kemudian basuh pakai air kembali, dan diakhiri dengan mengelap tangan dengan handuk. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang kali sampai anak bisa melaksanakannya sendiri. Apabila anak berhasil, maka anak akan diberikan reinforcement atau penguatan seperti "wah hebatnya". Selanjutnya ada backward chaining. Pada metode ini, anak diminta untuk melakukan tugas dimulai dari tahapan yang paling akhir terlebih dahulu. Tahapan-tahapan sebelumnya akan dilakukan oleh pengasuh. Anak yang berhasil menyelesaikan satu tahap berhak mendapatkan penguatan atau reinforcement. Pada metode ini, anak akan diberikan contoh dari tahap awal oleh pengasuh. Pada tahap terakhir, anak harus melakukan tahapan itu sendiri tanpa bantuan. Apabila berhasil, anak berhak mendapatkan penguatan atau reinforcement. Kemudian, anak akan melakukan tahap sebelum tahap akhir, dan seterusnya sampai anak mampu melakukan tahap paling awal sampai akhir. Setiap tahapan, anak akan diberikan reinforcement atau penguatan. Sebagai contoh, dalam proses menggosok gigi, pada tahap awal, menyiapkan sikat gigi dilakukan oleh pengasuh. Tahap kedua, memberikan pasta gigi ke sikat gigi dilakukan oleh pengasuh. Begitu pula pada tahap ketiga, menggosok gigi dilakukan oleh pengasuh. Dan tahap terakhir, berkumur menggunakan air dilakukan oleh anak. Apabila anak berhasil, pada satu tahap, anak akan mendapatkan reinforcement atau penguatan. Tahapan terus dilakukan sampai anak menguasai tahapan awal sampai tahapan akhir,
dan memberikan reinforcement pada setiap tahapannya. Dan yang terakhir ada forward chaining. Dalam forward chaining ini anak diminta untuk menyelesaikan tahap demi tahap secara berurutan. Setelah anak berhasil menyelesaikan satu tahap, anak berhak mendapatkan reinforcement atau penguatan. Contohnya adalah anak yang diajarkan menggunakan pakaian antara lain atasan, bawahan, dan aksesoris seperti topi. Awalnya anak diminta untuk menyelesaikan satu tahap awal, yaitu menggunakan atasan terlebih dahulu. Apabila anak berhasil, maka anak akan diberikan reinforcement berupa pujian. Selanjutnya tahap kedua menggunakan bawahan. Apabila anak pada tahap kedua berhasil, maka anak akan mendapatkan reinforcement juga. Selanjutnya pada tahap ketiga, apabila anak berhasil pada tahap ketiga, maka anak akan mendapatkan reinforcement atau penguatan berupa pujian juga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan chaining dengan faking dan shaping. Ya, chaining adalah menciptakan perilaku yang rumit dengan menggabungkan perilaku-perilaku sederhana yang telah menjadi bagian dalam diri seseorang. Contohnya seperti saat mengikat gigi. Pertama, menyimpan pasta gigi pada sikat gigi, lalu kemudian memasukkan sikat gigi ke mulut, dan kemudian mulai menggosok gigi ke atas ke bawah, lalu ke samping kiri dan kanan, dan seterusnya. Faking adalah perubahan secara bertahap, di mana sebelum melangkah ke tahap berikutnya, maka tahap sebelumnya harus berhasil terlebih dahulu, seperti munculnya respon yang diharapkan, dan setiap keberhasilan akan mendapatkan reinforcement. Faking merupakan pengurangan bantuan sistematis, pengurangan bantuan fisik secara bertahap. Pengurangan ini sangat penting supaya anak tidak tergantung pada bantuan dan isyarat. Lalu, di sini perilaku-perilaku yang dapat diubah dan dibentuk melalui teknik faking. Yang pertama, antara lain pengenalan nama-nama benda kepada anak, lalu mengenal angka dan huruf, dan terakhir terapi terhadap anak-anak penderita autis. Teknik faking banyak digunakan dalam berbagai situasi pengajaran kehidupan sehari-hari maupun pembelajaran dalam kelas, seperti orang tua mengajari anak-anaknya bersepeda, berlatih menari, dan lain-lain. Lalu, dalam belajar mengajar di kelas, contohnya seperti dengan cara meniru dan mengcopy gambar lingkaran, kotak, dan segitiga, bentuk angka-angka, dan bentuk huruf. Sedangkan, dalam terapi, program meningkatkan perilaku tepat terhadap anak-anak penderita autis. Contohnya mengajarkan kemampuan verbal pada anak autis. Materi yang selanjutnya ialah shaping. Shaping merupakan pembentukan atau penajaman perilaku yang baru atau perilaku yang diharapkan dengan cara memberi penguat atau reinforcement. Setelah itu, jika telah muncul perilaku-perilaku yang menyerupai atau mendekati perilaku yang diinginkan, sehingga pada akhirnya dapat memunculkan perilaku yang sama sekali baru dimunculkan. Jadi, kata lain dari shaping atau pembentukan ini merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk membentuk perilaku seorang individu. Di dalam proses shaping akan berjalan dengan lancar, cepat, dan efektif bila reinforcement yang diberikan tepat bersamaan waktu dengan respon yang ada. Oleh karena itu, dalam shaping terdapat tahapan-tahapan untuk menuju perilaku akhir, meskipun belum sampai pada perilaku akhir yang diharapkan. Apabila seseorang itu telah berubah atau membentuk perilaku baru, maka diberikan reinforcement atau penguatan. Dan tahapan-tahapan tersebut adalah: yang pertama, menentukan perilaku akhir yang diinginkan. Hal ini bisa topografi saja, amount saja, intensity saja, atau ketiga-tiganya pun bisa dipakai sekaligus. Yang kedua, memilih perilaku awal sebagai modal sehingga akhir dari perilaku untuk memenuhi harapan. Ketiga, memilih tahap pembentukan atau langkah-langkah dari shaping. Hal ini dilakukan supaya dalam memberikan reinforcement bisa lebih terencana. Yang terakhir, bergerak pada tempat yang benar atau moving, supaya subjek berhasil dalam melakukannya. Dalam pembentukan shaping juga, terdapat beberapa tips supaya dapat menghindari beberapa kegagalan, yaitu yang pertama, jangan terlalu sering atau banyak mereinforce pada satu tahap, dan juga jangan kurang mereinforce pada tahap yang lain. Yang kedua, ialah segera lakukan extension pada perilaku awal setelah tahap berikutnya terbentuk. Karena jika seseorang terlalu sering di-reinforce, maka ada kemungkinan seseorang akan cepat merasa bosan.
Sedangkan jika kurang dalam memberikan reinforce, maka perilaku pada tahap tersebut akan hilang. Oleh karena itu, terdapat 3 aspek pembentuk shaping, yaitu yang pertama, topografi. Topografi merupakan bentuk kecil dari sebuah respon. Sebagai contohnya, dalam pembentukan kata papa, dimulai dari kata papa. Di sini perilaku kita pilih menjadi bentuk kecil. Lalu yang kedua adalah amount. Amount merupakan jumlah perilaku yang dibentuk dengan penerapan langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya, memasukkan bola basket secara tepat ke dalam ring basket dalam beberapa kali lemparan. Dan yang terakhir ialah intensity. Intensity merupakan kekuatan respon dari suatu aktivitas dalam membentuk perilaku. Contohnya, latihan mengemudikan mobil. Awalnya tersendat-sendat, kemudian bertambah lancar. Seiring dengan seringnya latihan yang dilakukan, maka akan membuat semakin lancar dalam mengemudikan mobil. Jadi, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ini terdapat 6 hal nih teman-teman. Yaitu yang pertama, ketepatan analisis tugas. Untuk pencapaian efektivitas dapat maksimum dalam behavioral chaining, maka urutan perilaku ini harus dipecah menjadi komponen yang dapat dikelola dan urutan komponen yang tepat harus dipertahankan. Nah, proses memecah tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil atau tanggap komponen untuk memfasilitasi pelatihan disebut juga dengan analisis tugas. Semakin lengkap dan akurat analisis tugasnya, maka semakin besar kemungkinan sang anak memiliki kemajuan dan cepat belajar keterampilan baru. Lalu masuk ke dalam faktor yang kedua, yaitu penggunaan anjuran secara independen oleh pelajar. Nah, individu dapat menggunakan petunjuk secara mandiri untuk memandu penguasaan behavioral chaining. Untuk pelajar yang mampu membaca, analisis tugas tertulis mungkin secara efektif mendorong mereka untuk menyelesaikan behavioral chaining dengan tepat. Lalu, jika pelajar tidak dapat membaca, serangkaian petunjuk gambar mungkin mampu membimbing mereka. Misalnya contohnya pada Ehrman dan Martin pada tahun 1989, mereka menyiapkan album gambar cepat untuk membimbing orang dewasa dengan parah disabilitas intelektual untuk menyelesaikan behavioral chaining yang dapat meningkatkan kualitas kebersihan rumah tangga mereka. Lalu faktor yang ketiga yaitu apakah uji coba pemodelan awal digunakan atau tidak. Nah, dalam beberapa kasus seperti pada penyandang disabilitas perkembangan atau anak kecil, mungkin sebaiknya langkah awal dimulai dengan memodelkan seluruh urutan sambil secara verbal menggambarkan kinerja setiap langkah. Nah, jikalau hanya satu sampel tugas pelatihan yang tersedia, maka tugas tersebut harus dibongkar setelah uji coba permodelan dan komponen-komponennya diatur ulang agar dapat dilakukan oleh pembelajar. Jika tidak, pelajar dapat diajarkan menggunakan contoh alternatif tugas. Lalu faktor yang keempat yaitu pelatihan behavioral chain. Jadi, pelatihan awal harus dimulai dengan permintaan untuk mulai bekerja dan menyelesaikan langkah-langkah tugas. Nah, langkah untuk memulainya tergantung terhadap langkah yang dipilih atau untuk dipakai, seperti itu. Nah, jika pada langkah manapun pelajar berhenti merespon atau seperti tampak terganggu, mungkin sebaiknya kita pertama-tama lakukan yaitu berikan adalah memperhatikannya lalu bertanya seperti apa selanjutnya atau lanjutkan seperti itu. Jika pelajar melakukan respon salah atau gagal untuk mulai merespon pada langkah apapun dalam jangka waktu yang wajar, sebaiknya yang kita lakukan adalah mengkoreksi kesalahan. Lalu kita menyediakan instruksi nih teman-teman atau membimbing fisik yang diperlukan untuk membantu pelajar melakukan langkah tersebut dengan benar. Lalu kesalahan diperbaiki, lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, di seluruh percobaan berturut-turut, bantuan ekstra ini harus memudar secepat mungkin. Mengapa? Karena jangan kita memberikan bantuan sehingga menciptakan ketergantungan pada peserta didik. Dan hati-hati agar tidak memperkuat kesalahan atau menunggu bantuan Anda pada langkah-langkah tertentu. Lalu, pada faktor yang kelima yaitu penyediaan penguatan sosial dan lainnya yang cukup. Terkadang penguatan alami yang mengikuti penyelesaian behavioral chaining akan cukup untuk mempertahankannya. Namun, ketika mengajarkan behavioral chain kepada orang-orang dengan cacat pada perkembangannya atau juga kepada anak kecil, mengharuskan untuk segera memuji penyelesaian yang benar dari setiap langkah selama uji coba pelatihan awal. Nah, selain itu, menyediakan penguatan primer atau tanpa syarat. Setelah berhasil menyelesaikan langkah terakhir dalam rantai sering diinginkan,
Sebagai pelajar menjadi lebih terampil dan melakukan langkah-langkah pujian dan penguatan lainnya dapat secara bertahap dihilangkan. Lalu faktor yang keenam yaitu bantuan di langkah individu. Hal ini dilakukan tergantung pada rincian analisis tugas yang telah diberikan, lalu memberikan beberapa instruksi tambahan atau bantuan fisik dalam mengoreksi kesalahan mungkin diperlukan. Lalu, disuruh mencoba berturut-turut, bantuan ekstra ini harus cepat memudar secepat mungkin. Mengapa? Karena jangan memberikan bantuan karena akan menciptakan ketergantungan yang dilakukan oleh pelajar. Nah, artinya, berhati-hatilah untuk tidak memperkuat kesalahan atau menunggu bantuan Anda pada langkah-langkah tertentu. Selanjutnya, panduan penerapan rantai perilaku yang efektif. Yang pertama, melakukan analisis tugas. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi unit rantai yang kita buat dengan cukup sederhana, sehingga mudah untuk dipelajari oleh pelajar. Yang kedua, pertimbangkan strategi. Strategi ini digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran behavioral training. Misalnya menggunakan gambar sebagai petunjuk mandiri yang dapat membantu siswa dalam proses belajar ini. Selanjutnya, jika diperlukan, kita dapat melakukan uji coba pemodelan terlebih dahulu. Tujuan uji coba pemodelan ini untuk memastikan bahwa rancangan program yang sudah dibuat sudah tepat. Yang keempat, tentukan metode rantai. Rantai-rantai tersebut antara lain total task presentation, backward chaining, dan forward chaining, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembawa materi sebelumnya. Unit tersebut perlu diajarkan dalam urutan yang benar agar metode ini berhasil. Yang kelima, untuk mempercepat pembelajaran, kita dapat menggunakan prosedur fading yang telah kita buat atau yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya untuk mengurangi bantuan ekstra yang mungkin diperlukan pelajar untuk melakukan beberapa langkah. Yang keenam, saat menggunakan backward chaining atau forward chaining, pastikan bahwa pada setiap percobaan individu melakukan seluruh rangkaian komponen yang telah dipelajari. Yang ketujuh, pada awal pelatihan gunakan penguatan yang cukup untuk kinerja langkah individu yang benar. Secara bertahap, kurangi penguatan ini secara lebih terampil atau yang kita sebut dengan pelajar yang menjadi terampil. Yang kedelapan, pastikan bahwa penguatan yang diberikan di ujung rantai sesuai dengan pedoman penerapan penguatan positif, yakni semakin efektif penguatan terminal yang diberikan, maka semakin stabil rantai responnya. Namun tidak berarti ketika sebuah perilaku pada rantai tersebut dikembangkan, rantai tersebut harus diperkuat setiap kali perilaku pada rantai muncul agar dapat dipertahankan. Rantai yang telah diajarkan tersebut dapat dilihat sebagai respon tunggal yang dapat dimasukkan ke dalam jadwal penguatan yang terputus-putus. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi behavioral training. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun tingkah laku yang kami lakukan. Sebelumnya, bila ada pertanyaan yang ingin diajukan, dapat menuliskan di kolom chat atau dengan berbicara langsung melalui fitur raise hand. Terima kasih.